Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran PAI. Hari ini kita akan masuk pada pelajaran kedua, teman-teman, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, kalian meyakini adanya hari kiamat. Kemudian yang kedua, kalian mampu menunjukkan perilaku rendah hati. Yang ketiga, kalian mampu memahami hikmah beriman kepada hari akhirat. Oke, baiklah. Kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika bumi berhenti, berarti itu adalah terjadinya kiamat. Nah, iman kepada hari kiamat atau hari akhir adalah rukun iman yang keberapa? Iya, benar. Beriman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Apa sih hari kiamat itu? Nah, hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi, seluruh alam ini akan hancur lebur. Tidak ada yang tersisa. Seluruh manusia akan meninggal dunia. Tidak ada makhluk satupun yang masih hidup. Lalu setelah itu, manusia akan dibangkitkan kembali untuk dikumpulkan di padang mahsyar dan mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang selama hidup di dunia mereka lakukan. Bila amal perbuatan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia itu banyak kebaikan, maka mereka akan mendapatkan surga. Tetapi bila amal kebaikannya sedikit, sedangkan kejahatannya banyak, maka tentunya kalau dia orang Islam dan masih tetap setelah meninggal dunia dalam keislamannya, maka dia mampir dulu ke dalam neraka sampai dosanya habis, baru deh dimasukkan kembali ke dalam surga. Tetapi apabila dia bukan orang Islam atau dia sudah terkeluar dari agama Islam, maka selama-lamanya akan berada di dalam neraka. Nah, teman-teman, peristiwa hari kiamat ini telah disebutkan Allah dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Nah, bisa kalian pelajari dan baca di rumah, tadaburi, perhatikan maknanya, kemudian kalian simak dengan baik apa isi kandungan Quran surah Al-Qari'ah tersebut. Nah, Ustazah punya sebuah puisi nih yang berhubungan dengan hari kiamat. Mau dengar nggak ya? Oke, siap-siap untuk mendengarkan. Puisi ini adalah nukilan Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11
yang dikarang oleh seorang pengarang yang terkenal, yaitu Bakhtar Suryani dengan judul Prahara. Oke, kita mulai ya. Bakhtar Suryani dengan buah penanya Prahara. Hanya asmamu ya Allah, basah lidah dalam pasrah yang rindu. Maha kasih, maha sayang. Tahukah kalian tentang prahara itu? Hari penghabisan segalanya tak menentu. Hari itu manusia bagai belalang di padang buruan dan gunung-gunung, dan perut bumi berhamburan bagai serabut kapas dalam topan. Tapi orang-orang yang berlimpah timbangan amal kebaikannya dan pengabdian kekal dalam kebahagiaan. Dan orang-orang yang timbangannya terendam ditindih dosa-dosa adalah batu bara yang menyala lebur dalam panas tak terhingga. Nah, puisi tadi teman-teman itu mengkiaskan bagaimana peristiwa hari kiamat. Jadi pada hari kiamat itu manusia itu bagai laron yang berterbangan. Semuanya tidak ada yang peduli lagi dengan orang lain, hanya mempedulikan nasib mereka sendiri. Tidak ada yang sempat memikirkan saudaranya, anaknya, orang tuanya. Yang dipikirkan adalah pada saat itu, apakah amal ibadah kita ini mencukupi untuk masuk ke dalam surga? Apakah kita akan menerima buku catatan amal perbuatan kita di dunia dengan tangan kanan ataukah dengan tangan kiri? Apakah timbangan kebaikan kita pada masa itu nanti, pada masa hidup di dunia, lebih berat kebaikan atau kejahatan? Maka orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Tetapi orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembali mereka adalah neraka hawiyah. Neraka hawiyah adalah api yang sangat panas, yang sangat dahsyat sekali panasnya. Nah, teman-teman, jangankan kita ya mendapatkan api di akhirat nanti, tubuh kita terkena api di akhirat, baru terkena api di dunia saja yang panasnya itu berapa puluh kali lipat nantinya ya, api di akhirat neraka itu dari api di dunia. Kalau kita terbakar sedikit aja, kulit kita sudah lebam ya, sudah merasakan betapa sakitnya. Apalagi ketika menerima dahsyatnya api neraka, sangat mungkin bisa mendidih otak kita, terkeluar mata dan seluruh anggota tubuh hancur lebur. Jadi tidak bisa membayangkan bagaimana pedih, sakit, dan luar biasa siksa api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semua dan menjadikan kita hambanya yang beriman, bertakwa, sehingga kita nanti masuk ke dalam surganya Allah dengan rahmat Allah. Amin ya rabbal
alamin. Adapun macam-macam daripada hari kiamat itu ada dua nih teman-teman. Ada yang disebut dengan kiamat sugro, itu artinya adalah kiamat kecil, yaitu hancurnya alam sekitar kita. Contohnya nih banyak terjadi pada kehidupan kita. Ada banjir, kemudian tanah longsor, terjadinya tabrakan, bisa jadi sakit yang lama dan berkepanjangan, ya. Itu juga salah satu daripada kiamat sugro. Nah, dengan adanya kiamat sugro ini bisa menyebabkan kita tambah ingat bahwa Allah itu memiliki kekuasaan yang sangat besar. Allah itu sekejap saja kalau ingin menghancurkan sesuatu. Nih contohnya sekarang kita menerima musim virus corona ini. Nah, kalau Allah menghendaki mematikan dalam sekejap manusia beribu-ribu, maka sudah mati ya dengan cara yang Allah kehendaki, seperti mati dalam keadaan terkena virus ini. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubra, artinya kiamat besar. Nah, kiamat kubra ini adalah hancurnya alam semesta serta isinya. Seperti tadi matahari, bumi, planet yang lain saling bertabrakan, ya. Bumi bergoncang dengan dahsyat. Kemudian tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa hidup setelah nanti malaikat meniup sangkakala yang kedua. Maka hancurlah alam semesta serta isinya ini. Nah, Allah juga nih menjelaskan tentang kiamat ini dalam surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Nah, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, kelak hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, maka manusia akan kembali Allah bangkitkan dari alam kuburnya. Maka inilah yang disebut dengan kehidupan di alam yang kedua, ya, setelah terjadi kiamat atau alam akhirat, di mana semua manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama di dunia. Makanya kita semua hendaknya selalu bermawas diri agar selalu memelihara diri kita dalam berbuat kebaikan. Jangan sampai lalai untuk mengerjakan perintah Allah. Jangan memperbuat larangan Allah. Ya, sholatnya dipelihara, kemudian taat dengan orang tua, hidup rukun dengan keluarga, ya. Kemudian perbanyak berdoa agar kita diberikan Allah dalam keadaan akhir hidup kita husnul khotimah, baik kesudahan, karena semua apapun yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ketika kita melihat satu musibah terjadi, kembalikan dengan menyebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Terima apa yang Allah takdirkan dengan lapang, dengan ikhlas, ya. Terus bersabar dan bermohon doa kepada Allah agar semua kesalahan, kekhilafan, dan apa yang kita lakukan
diampuni oleh Allah. Dan sekali lagi perbanyak berdoa agar kita mendapat husnul khotimah. Ustazah tutup pembelajaran hari ini dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.